Di Malaysia, masalah naik motor aja negara turun tangan, Mistika. Cuma naik motor. Hi everyone, welcome back into my channel and this is Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. And today I'm not alone, I bring you with me. Hai, I'm Tika. Hai Jessica, Lady Indra. In maroon. Maroon. In maroon, Ya. mau red, mau maroon, mau pink, mau purple. You always look beautiful, Miss Tika. Itu tergantung suasana hati sebenarnya sih. Masya Allah. Kalau happy kan pasti kelihatan cantik ya nggak sih? Luar biasa banget. Gitu. Oke, Miss Tika dan Yes. everyone, hari ini ada dua buah video yang akan kita reaksikan. Miss Tika relate banget sama kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik. Dan salah satu videonya itu adalah video yang benar-benar terjadi akhir-akhir ini dan mendapat banyak sorotan daripada Indonesia, luar Indonesia, seluruh dunia juga menyoroti hal ini, Miss Tika. Viral Wow, banget, oke. Masya Allah. Oke, nah Miss Tika, talking about us, we are educators, we are teachers. Menurut kamu, Miss Tika, ini adalah pertanyaan sangat basic ketika bertemu dengan seorang guru. Yang mana yang lebih penting, Miss Tika? Ilmu atau adab? Adab sih, Miss. Adab, kan? setuju sih. Aku setuju banget yang namanya Kenapa? adab tuh yang paling utama. Karena adab itu yang selalu melekat dalam diri kita. Benar nggak sih? Kita kemanapun, kita ketemu siapapun, itu yang paling utama adalah kita harus menjaga adab kita. Ya kan? Karena kalau misalnya kita pertama kali ketemu sama orang deh, pasti apa sih yang kita perhatikan? Pasti apa yang diperhatikan oleh mereka? Apa? Pertama adalah sikap kita gimana. Betul. Itu kan adab, benar nggak? Betul. Bagaimana cara kita bertutur kata. Betul. Tutur kata kita ya kan, Yes. halus atau kasar, Betul. bagaimana gaya bicara kita. Betulnya nampak pertama lu ada memangnya itu first ada. impression. Ya kan nggak mungkin juga pertama kali langsung ketemunya 2 kali 2 berapa? Ya kan, nggak ada. Iya loh. Yang nampak first impression adalah body gesture, adab Bener. seperti itu ya. Tidak ditanya kita bertemu pertama sama orang 4 kali 7 berapa? Ayo, kan nggak mungkin Istika ya. Yes, Berarti ada. adab yang nomor 1 Harus, dan Mister. yang lain itu ada nomor sekian-sekian seperti Itu dibawa sampai kapanpun, bener Masya kan? Allah, betul sekali. Nah, relate with adab, Mistika. Ada sebuah video yang mungkin selama ini kita tidak pahami dan ini terjadi di Malaysia. Selalu kita bertanya ketika kita datang ke Malaysia itu, mengapa di Malaysia itu tidak ada ojek motor? Nah, Ya kan, sedangkan iya. ojek pun sebenarnya ada, tapi hanya ojek barang. Oke. Nah, kayak Food Panda, kemudian ojek buat barang, bukan ojek untuk mengantarkan orang, tapi ojek hanya mengantarkan barang, seperti itu. Kenapa? Itu kan sih harus kita tanyakan. Oke, banyak sih abang-abang naik motor gitu, tapi dia cuma hantar barang, bukan Benar. hantar orang. Apa yang buat mereka nggak kepikiran, nggak berniat untuk membuat ojek manusia seperti itu atau mengantarkan manusia seperti ada di Indonesia? Kalau dibilang efektif kan lebih efektif juga, Mistika, untuk mengantar orang lebih cepat loh. Benar. Gitu kan, jek mau Yes. bisa menerobos kemacetan. Yeah. Tapi mungkin orang Malaysia ada alasannya. Alasan Malaysia tidak ada ojek motor seperti itu. Penasaran nggak? Aku juga banget, penasaran. Aku juga mau tahu nih kenapa ya. Emang nggak pernah kelihatan sih? Bener. Nggak kelihatan, nggak ada. Nggak Aku ada. nggak lihat. Bukan nggak kelihatan, memang nggak ada. Tapi kalau prediksi aku boleh, aku prediksi dulu kenapa nggak ada. Kan udah kaya abang. Setiap rumah ada mobil, ngapain pakai Betul, ojek ya kan? Nggak Kalau kita- nyaman mungkin ya mereka naik ojek iya. ya. Kalau kita kan udah lautan hijau tuh di mana-mana ya kan. Ya udah. kita Latin lanjut. Gojek ya. Oke everyone, inilah fakta yang membuat aku respect mengapa di Malaysia tidak ada ojek motor. Wow, interesting, Mistika. And here is the video. 1, 2, 3. Di Malaysia, ojek motor atau Gojek itu nggak ada. Betul. Kalian penasaran nggak kenapa? Penasaran. Malaysia adalah negara dengan mayoritas muslim yang sangat menjaga adab, sopan santun, dan ajaran agama. Sebentar. Naik motor aja, naik ojek aja pakai adab. Apa urusannya? Apa hubungannya ya? Kenapa ya? Coba ya. Adab bermotor, paling pakai helm setahu aku. Ada lagi kan? Adab pakai jaket. Iya biar nggak dong. masuk angin. Membantu lalu lintas. Iya, ya mungkin
mungkin adab-adab seperti itu kali ya. Tapi apa hubungannya dengan Malaysia sebagai negara Muslim seperti itu? Here we go. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang bukan mahram dan posisinya kan terlalu dekat tuh, jadi dianggap kurang sesuai. Dari sini kita bisa belajar Malaysia bukan hanya yang penting ada transportasi, tapi juga memikirkan nilai agama dan moral. Itu sih yang bikin aku respect. Selanjutnya faktor keselamatan. Jalan di Malaysia tuh banyak highway, kendaraan melaju dengan cepat, jadi motor untuk angkut penumpang tuh dianggap terlalu beresiko. Berikutnya transportasi publik di Malaysia tuh udah sangat bagus. Ada LRT, MRT, monorail, bus pun ada. Ini yang Jadi keren. masyarakat Yang pertama juga keren sih menggunakan alasannya. transportasi itu. Selanjutnya, aturan transportasi. Di Malaysia memang jelas motor lebih diarahkan untuk pemakaian pribadi, bukan untuk jasa angkut penumpang. Yang terakhir, budaya berkendara di Malaysia. Di sini tuh banyak mobil karena harganya relatif terjangkau, makanya GrabCar mudah didapatkan di mana-mana, lebih nyaman dan aman. Kalau kamu orang Malaysia, setuju tak dengan alasan ini? Aku sih setuju banget ya, misal ini yang paling utama ya, kadang-kadang yang aku merasa adalah di Malaysia di mana fasilitas untuk transportasi umumnya itu adalah lengkap, memadai, terus penumpang itu benar-benar merasakan kenyamanan saat menggunakan public transportation. Jadi kayaknya kalau untuk kalau untuk ojek motor itu kayaknya emang udah nggak diperlukan lagi, karena semuanya tuh udah transportasinya udah smooth, udah integrasi on time, juga terintegrasi, mudah gitu kan. Kalau misalnya kita bandingkan maksudnya dengan kenapa di Jakarta itu banyak sekali ojek, ya kan, karena untuk integrasinya itu kita harus naik, turun, harus naik sini lagi, turun lagi, tidak on time, tidak on time. Terusnya Mister, bayangin ya, ini sebagai pengguna public transport merasakan daily user. Bayangin, yang harusnya kadang-kadang kita harus menuju ke sebuah lokasi yang itu bisa tinggal lurus, tapi karena kita menggunakan public transport itu kita harus belok dulu, belok berkali-kali baru sampai ke lokasi tujuan. Nah itu karena harus mengikuti rute public transport itu yang biasanya kita harus lurus, tapi kita harus belok dulu baru sampai tujuan. Untuk dari rumah ke sekolah, karena aku di Jakarta Pusat sedangkan sekolah di Jakarta Barat, itu it takes kalau naik kendaraan untuk public transport itu 2 hours. 2 jam. Pulang pergi 4 jam. Bayangin dong. Tua nanti aku di jalan ya kan. 2 hours. Nah, sedangkan kalau misalnya aku harus naik kayak misalnya ojek motor ini, berapa menit? Berapa menit jadinya? 45 minutes. 45 So that's why minutes. itu menjamur di mana-mana. Jadi ya udahlah, karena memang kita nggak bisa count on our public transportation ya, Mistika ya. Satu, dia tidak terintegrasi, dua, dia tidak on time. Benar, itu dia ya. Dan harapan kita naik public transportation itu kita juga bisa on time ya. Ya, itu yang paling utama sih, Mister. Karena apalagi public transportation di Indonesia itu mendapat jalur khusus kan. Di Jakarta itu inginnya sih yang on time, terus sama kayak misal fasilitasnya, maksudnya membuat penumpang nyaman. Tapi kan sekarang nih gimana ya? Allah, betul. Aku masih harus desek-desekan, jadi kadang-kadang aku beda. Bahkan kemarin ada berita yang jangan deh, jangan. Ya Allah. That's why untuk menghemat waktu aku, biar aku bisa healing di rumah juga setelah bekerja, jadi better aku naik ojek. Kayak gitu sih. Bayangin, 2 hours dan 45 minutes. Itu adalah pikiran kita, Mistika. Kita hanya terpaku pada efektivitas waktu, kemudian efektivitas bagaimana kita bisa merasa nyaman. Tapi alasan pertama yang disampaikan di video ini adalah adab. Nah itu juga yang bikin aku surprise. Adab, kepikiran loh, ternyata tuh memang gitu ya. Aku juga baru nggak. Aku kan sebagai pengguna ojek ya, kadang-kadang harus kayak istilahnya berhadapan dengan lawan jenis ya. Betul. Apalagi kalau misalnya si bapaknya ini bisa ngerem mendadak kan, aduh ketempel kan. Jadi kadang-kadang memang harus aku batasin sih, harus agak mundur sedikit pun itu berbahaya buat kita maju. Bapaknya yang senang seperti jadi itu. Memang aku batasin kadang-kadang pakai tas kayak seperti itu sih. Jadi memang agar tidak terlalu dekat, tapi pemikiran sampai ke situ tuh bagus sekali sih. Betul. Jadi ini landasan pertamanya adalah adab, menunjukkan kepada dunia sekali lagi bahwasanya di Malaysia itu apa-apa tuh adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru yang lain. Yang lain tuh bisa ngikutin aja di belakang, tapi the most important thing above of all adalah adab gitu. Jadi karena memang mengajarkan di sekolah pun kepada murid mereka apa?
adab gitu. Malaysia sebagai negara pendidikan, mereka nggak hanya fokus kepada pendidikan akademik, mereka nggak hanya fokus kepada pendidikan yang berpikiran tentang kemajuan dunia, teknologi dan lain sebagainya, tapi adab pun senantiasa berjalan beriringan bersama mereka. Itu luar biasa banget Mistika. Benar sekali Mister, apalagi kalau misalnya kita lihat di Malaysia mayoritas wanitanya memakai hijab, ya kan, dimana memang sangat menjaga kontak fisik dengan lawan jenis, ya kan. Jadi memang ojek-ojek memang tidak ada di sana karena gitu. Memang untuk adabnya orang sana seperti itu. Seharusnya adab kita juga begitu gitu kan. Tapi kalau lagi-lagi kan kita memang pikiran kita kan lebih ke oke gimana ya biar bisa efektif, biar bisa itu, jadi itu tuh pun adabnya ntar dulu aja gitu. Jadi kita sendiri yang cari cara bagaimana untuk bisa menjaga jarak dengan orang lawan jenis. Adaptability-nya kita harus membatasi dengan tas kalau sih. Betul. Soalnya itu saya menjaga ya. Saling menjaga aja, gitu. Nah, Mister ngomong tentang adab, ini kan sesuatu yang naik motor sebenarnya. There's nothing to do with religion, right? I mean, it's naik motor gitu, bukan merupakan kegiatan keagamaan, bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menyelenggarakan hari besar agama, tapi naik motor aja dipikirkan adabnya. Apalagi kalau tentang hal yang kita akan saksikan berikut ini, Mistika. Ada sebuah video yang saya bilang tadi awal video viral di Indonesia dan viral juga di seluruh dunia tentang bagaimana sebuah perayaan Isra Mi'raj dirayakan di Indonesia, di salah satu tempat di Indonesia. Guys, saya underline, ini salah satu tempat di Indonesia seperti itu. Aku deg-degan nih. Everyone, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa sih, Mistika? Acara keagamaan. Biasanya pasti kita dengerin ceramah sih, ya kan? Terus kajian-kajian, ya kan, pasti pentingnya tentang sholat, tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima sholat seperti itu kan. Ini merupakan basic daripada atau dasar daripada agama Islam, sholat seperti itu. Jadi ini sangat penting banget. Tapi kaget banget ketika sebuah perayaan Isra Mi'raj dirayakan dengan cara yang seperti ini, Mistika. Everyone, without any further ado, fasten your seat belt, Mistika, and everyone, it happens in Indonesia. 1, 2, 3. Tunggu. Beneran. Ini beneran. Sedang viral di media sosial. Sebuah video menampilkan biduan berbaju hitam dengan pakaian seksi sedang berjoget dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Viralnya video ini menjadi perbincangan masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, penyanyi dengan gerakan yang cukup erotis melantunkan lagu. Kontras dengan latar tulisan peringatan Isra Mi'raj dengan iringan pemusik yang menggunakan pakaian cukup islami. Sementara, di sisi panggung bagian kiri, ada satu penyanyi lainnya yang duduk menunggu giliran untuk bernyanyi. Penyanyi ini pun berpakaian terbuka dan minim. Setelah ditelusuri, peristiwa dalam video tersebut terjadi di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, dan dibagikan melalui pesan berantai WhatsApp. Video ini menuai beragam komentar bernada kecewa dari masyarakat setelah diunggah di media sosial. Tak sedikit masyarakat yang menyentil tanggapan dari berbagai ormas Islam yang ada di Banyuwangi, seperti MUI Banyuwangi dan organisasi-organisasi lainnya. Mengetahui acaranya menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, panitia acara merilis video permintaan maaf atas nama pribadi seperti ini. Dan sebagai ketua panitia, saya memohon maaf sebesar-besarnya, kata Ketua Panitia Acara, Muhammad Hadianto, Jumat 16 Januari tahun 2026. Ia membenarkan bahwa aksi biduan berjoget di panggung peringatan Isra Mi'raj di Dusun Bangun Rejo tersebut memang terjadi. Namun demikian, ia juga mengurai penjelasan. Hadianto mengatakan bahwa aksi joget tersebut terjadi usai acara Isra Mi'raj dilaksanakan dan seluruh undangan serta kiai tidak ada di tempat. Itu masih Murni duduk digelar apa? untuk menghibur panitia yang sedang melaksanakan bersih-bersih. Setelah kegiatan, tandasnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu seperti ini ya di Indonesia ya. Saya Muhammad Hadianto selaku Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Dusun Bangunrejo, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon. Terkait dengan beredarnya video yang viral di media sosial
yaitu adanya pengajian peringatan Isra Mi'raj tersebut memang benar adanya. Akan tetapi elektron tersebut dilaksanakan setelah kegiatan pengajian selesai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat dan murni digunakan untuk menghibur panitia yang sedang melaksanakan bersih-bersih setelah kegiatan. Selanjutnya saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai ketua panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister, ini aku mau ngomongnya ini bukan karena ini udah kurang adab, juga kurang edukasi. Tidak ada adab, tidak ada ilmu, jadi dua-duanya udah tidak dimiliki orang-orang. Aku mikir ya, Mister. Jadi acara tersebut dia membenarkan memang acara tersebut terjadi, tapi bantahannya adalah terjadi pada saat ketika ulama-ulama sudah pergi. Guys, dengan gerakan seperti itu, tarian, pakaian, apakah nggak dicatat sama yang di atas? Bapak yang ikut menari, apa nggak dicatat sama yang di atas? Coba sudah seperti apa catatannya kayak gitu? Bener nggak sih, Mister? Terus ya, hanya karena ada kiai, jadi nggak ada pertunjukan. Jadi takutnya sama kiai aja, bukan sama yang di atas, gitu. Habis ceramah, hiburan, habis ceramah, habis mendapatkan tausiah, dicuci dengan hal seperti ini, Mistika. Dibasuh dengan hal seperti ini. Come on, in one side, satu saya marah dan kecewa banget. Di satu sisi kayak saya bilang, why are you so brainless gitu loh, maksud aku. Iya sih. Kamu barusan denger tausiah. Bener. Tausiah kan pasti kayak membuka hati ya, biar jadi lebih baik melakukan lagi sesuatu yang lebih baik kan? lagi. Tapi kenapa seperti ini cara menghibur setelah mendapat tausiah? Yes. Nggak ada gunanya kamu dengerin tausiah. Satu itu, yang kedua, Bapak itu masih ada anak-anak di depan. Nggak usah dipandang anak-anak, Pak. Itu masih ada tulisan di belakang itu, selamat merayakan Isra Mi'raj, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, itu besar sekali. Tapi kenapa tidak terpikirkan oleh Bapak itu layak apa tidak? Itu saya malu, Pak. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, kenapa seperti ini? Ya Allah, kecewa banget saat aku kecewa dan sangat malu loh, Mister ya. Apalagi kayak misalnya ini acara keagamaan, tapi kan yang namanya gimana ya, orang merancang sebuah acara keagamaan pasti berkaitan dengan agama-agama. Walaupun misalnya sesudah acara itu ada hiburan, please, hiburannya pun nggak seperti ini, Pak. Berarti kan nggak sesuai. That's why you call it brainless, right? Betul. Makanya, Mistika, hiburan setelah kegiatan, saya curiga dia menggunakan duit ini juga merupakan duit daripada duit untuk acara, yang mana ini merupakan sumbangan daripada rakyat juga, sumbangan daripada masyarakat juga, bukan duit dari kantong masih Bapak berdua ini. Seperti itu. Kalau dari kantong dia pun mungkin tetap tidak layak Anda lakukan itu setelah acara ini, seperti itu. Ya Allah. Kemudian yang penyanyinya pun maunya juga penyanyi gitu. Maksud aku, dia kan seharusnya ketika mendapatkan job, Mistika, bertanya ini jobnya di mana, acara apa gitu. Kalau dia tahu ini acaranya seperti ini, kemudian, Pak, saya baru pakai seperti ini, saya nggak layak. Ada rasa nggak enak, ada rasa gimana ngomong. Tapi memang ya, di Indonesia ada ilmu itu entah nomor sekian, yang pertama duit. Setuju, Mister. Duit karena duit sih. Seperti itu, karena memang kita perlu duit. Bener. Tapi sedih banget, saking perlu duitnya, agama pun di nomor sekian kan, adab pun di nomor sekian kan, Mistika. Ya Allah. Sedih dan ini dilihat, Mistika, satu dunia, Mistika. Pasti dong, karena memang memalukan loh, itu sangat memalukan. Indonesia sebagai negara muslim mayoritas di dunia, Mistika, Islamnya kayak begini. Ya, begitulah ya.
Sedih sekali guys. Jadi aduh gimana ya, harusnya kalau misalnya please yang kayak gini jangan sampai terjadi lagi kalau misalnya memang mau mengadakan sebuah acara, khususnya kayak acara keagamaan, kalau bisa dipantau lah sama MUI itu dia ya benar-benar yang saya ingin harus pertanyakan. dilihat rundown-nya ya Bener kan, apalagi sekali. memanggil para kiai-kiai besar. Betul. Ya kan, Itu banget biar yang nggak ingin saya kecolongan highlight kayak gitu. gini ya, mungkin butuh ilmu lebih bapak ini, jadi butuh Betul. masukan ya kan. Sudah terlalu sering hal ini terjadi, Mistika. Kita sudah sering kecolongan banget untuk hal ini terjadi. Kemarin juga dalam rangka peresmian masjid ada juga nyanyian seperti peresmian masjid, Mistika, ada sawer-saweran malah di depan masjid seperti itu. The thing is, kita terlalu membiarkan hal ini terjadi dengan semena-mena dan dengan bebas terjadi di masyarakat kita. Banyak sekali, Mistika, ustadz-ustadz baru, penceramah-penceramah baru yang mengaku bertemu dengan Tuhan, yang bertemu dengan telepon dengan malaikat Jibril. Kemudian itu dibiarkan oleh Indonesia, oleh Departemen Agama. Tidak terjadi pengawasan, sehingga mereka mendapatkan banyak sekali pengikut. Setiap kali mengadakan pengajian oleh gus apapun itu, oleh kiai-kiai siapapun yang mengaku diri sudah bertemu dengan Allah, itu banyak pengikutnya, dan itu dibiarkan. Kemana pengawasan oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun Departemen Agama ataupun negara? Makanya nggak heran hal ini terjadi, Mistika, karena tidak ada pengawasan. Oh, kemarin aja boleh kok sebelah peresmian masjid juga dangdut, sawer-sawer duit. Oke, so that's why menghibur panitia dengan cara seperti ini. Ya itulah makanya. Bener-bener saya berharap video ini ditonton oleh salah satu pihak lah, daripada Menteri Keagamaan Indonesia ataupun Majelis Ulama Indonesia ataupun pihak-pihak pengawas keagamaan dimanapun seperti itu, untuk lebih ketat lagi lah pengawasannya ketika ada acara-acara keagamaannya. Aku juga kadang-kadang bertanya, Kementerian Agama Indonesia itu ngurusnya apa sih, Mistika? Haji doang. Itu yang banyak duitnya Nah, sih. karena dia banyak duitnya aja mereka terlihat oke. Menteri Agama ngurusi haji. Nggak ada aku lihat menteri-menteri agama atau pengawas-pengawas agama turun untuk hal-hal seperti ini. Kalau politik, turun tuh. Kalau politik tuh ormas-ormas lain tuh turun semua tuh. Majelis-majelis tuh turun tuh kalau udah masuk politik ya. Tapi untuk masalah hal pengawasan terhadap rakyat tanpa dicampur adukan atau kaitannya dengan politik yang menghasilkan duit, nggak ada tuh mereka turun. Ya nggak sih? Pengawasan ini seharusnya mereka tanggung jawab mereka kan, Mistika. Tapi it keeps happening, means like tidak ada pengawasan, and then at the end apa yang terjadi? Saya minta maaf. Besok terjadi dan saya minta maaf. Bikin klarifikasi, saya minta maaf. Setelah memalukan Indonesia, minta maaf is so easy ya. Karena itu polanya, itu patternnya, dan itu diajarkan oleh petinggi-petinggi kita kan. Salah klarifikasi minta maaf, salah klarifikasi minta maaf. Tidak ada membuat efek jerah kepada mereka, sehingga mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal lagi, hal yang sama lagi seperti itu, Mistika. Semoga nggak terjadi lagi ya Mister yang kayak gini, please. Ini yang terakhir kan, ini sangat memalukan dan mencoreng nama Indonesia ya, Mistika, sebagai Muslim mayoritas di dunia. So that's why I put the very first video as the comparison. Di Malaysia, masalah naik motor aja negara turun tangan, Mistika. Cuma naik motor, which actually it make life easier for Malaysian people. It's going to be much effective for Malaysian people. Tapi negara turun tangan, tidak bisa. Kenapa? Nomor 1 adab. Ini against the adab. Secara ilmu oke, secara ilmu nanti ini lebih cepat, secara ilmu ini lebih efektif, secara ilmu dan logika ini akan lebih memajukan pekerjaan karena lebih cepat semuanya. Tapi satu, adab, tak masuk, berarti tak boleh. Cuma masalah naik motor di Malaysia. Iya, sampai perayaan Isra Mi'raj, Allahu Akbar, itu membuat very disappointed. Yes, banget Mister. Wow, semoga ada tindakan, semoga banyak yang menyuarakan hal seperti ini dan ada tindakan tegas dan nyata. Aku setuju banget dengan tindakan tegas, Mister. Jadi biar bukan hanya sekedar permintaan maaf. Kalau hanya permintaan maaf itu mudah sekali. Tidak ada membuat jerak ya. Benar. Jadi kalau misalnya tindakan tegas, biar nanti dievaluasi di setiap kegiatan-kegiatan tersebut, apakah yang mana yang sebenarnya boleh dan yang tidak, seperti itu. Sama
ada lebih aktif lagi nih ormas-ormas, organisasi masyarakat ataupun majelis-majelis ataupun departemen-departemen yang berkaitan dengan hal ini untuk turun langsung mengawasi. Yes. Atau gitu. Jangan hanya viral baru Anda turun. Oke guys, nah semoga ada pelajaran besar dan semoga senantiasa mengingatkan kepada kita semua bahwasanya di dalam kehidupan ini memang ilmu itu sangat penting. Betul, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu apapun memang sangat penting. Tapi above of all, lebih baik Anda menjadi orang yang beradab walaupun Anda berkurang ilmu, tapi ketika Anda memiliki adab, Anda tetap nomor 1. Masya Allah di mata Allah, di mata teman, di mata manusia. Okay guys, that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up and subscribe to this channel and subscribe dan super Indonesia. Thank you so much for ikutin Zam Malaysia Indonesia bisa lebih baik. Harus ya. Bye everyone. Bye.